من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita akan lanjutkan Al-Faslu As-Sani, Tauhidul Uluhiyati. Sekarang fasal yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Tamhidun. Ini pengantarnya ya. Atau permulaannya. Tauhidul Uluhiyati huwa ifradullahi bil ibadati. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Wa yusamma bi'tibari idafatihi ila Allah Ta'ala bitauhidil uluhiyah. Wa yusamma bi'tibari idafatihi ila al-khalqi bitauhidil ibadati. Wa tauhidul ubudiyyati wa tauhidullahi bi af'alil ibad. Wa tauhidul amali wa tauhidul qasdi wa tauhidul iradati wa talabi li'annahu mabniyatun ala ikhlasil qasdi fi jami'il ibadati bi iradati wajhillahi ta'ala. Wa yusamma, maka dinamakan, ini ada beberapa penamaan dari tauhid uluhiyah. Bi'tibari idafatihi ilallah, dari sisi penyandarannya kepada Allah, maka dikatakan tauhid ini merupakan tauhid uluhiyah. Wa yusamma, dinamakan bi'tibari idafati ilal khalqi, kalau disandarkan kepada makhluk, maka ini dinamakan tauhidul ibadah. Jadi nama lain tauhid uluhiyah adalah tauhidul ibadah. Atau wa tauhidul ubudiyyati, tauhid ubudiyah. Wa tauhidullahi bi af'alil ibad. Nama yang lainnya, jadi tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, tauhid al-ubudiyah, tauhid bi af'alil ibad. Tauhidullah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Nama lainnya tauhidul amali. Nah, ini mungkin jarang kita dengar ya, tauhid amal. Ini nama lain dari tauhid uluhiyah. Wa tauhidul qasdi, dan tauhid qasad. Apa qasdi itu? Maksud ya, maksud dari hamba. Wa tauhidul iradati wat talab. Ini nama lain dari tauhid uluhiyah adalah tauhid iradah wat talab dan permintaan. Li'annahu mabniyatun ala ikhlasil qasdi fi jami'il ibadati. Kenapa? Karena semua ini mabni, dibangun di atas ala ikhlasil qasdi. Maksud tujuan yang ikhlas karena Allah Ta'ala fi jami'il ibadat, pada semua ibadah. Bi iradati wajhillahi Ta'ala, dengan keinginan mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Wa hadza tauhidu min ajlihi khalaqallahu al-jinna wal insa. Tauhid ini min ajlihi, karenanya dengan tauhid ini Allah menciptakan al-jinna wal insa, jin dan manusia. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Wa min ajlihi arsalallahu ar-rusula wa anzalal kutuba. Dengan sebab tauhid ini, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah ini, maka Allah arsalallahu ar-rusula, mengutus para rasul, wa anzalal kutuba, dan menurunkan kitab-kitab. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illallah illa ana fa'buduni. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika, sebelummu wahai Muhammad, min rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu, sesungguhnya dia Allah, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah, illa ana, kecuali aku Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Al-Anbiya ayat ke-25. Huwa awwalu da'watir rusuli wa akhirihi. Wa akhiruha. Dakwah tauhid ini merupakan awal dakwah para rasul dan yang terakhir yang dakwakan para rasul. Kama qala subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut.
dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa yang diserukan? Ani budullaha, hendaklah mereka menyembah Allah, wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. An-Nahl, surat An-Nahl ke-16 ayat 36. Wa min ajlihi qamat al-khusumatu bainal anbiya'i wa umamihim wa baina atba'il anbiya'i min ahli tauhidi wa baina ahli syirki wa ahli bid'ah wal khurafati. Wa min ajlihi jarrat suyuful jihadu fi sabilillah. Jarrat suyuful jihadi fi sabilillah. Wa huwa awwalud dini wa akhiruhu bal huwa haqiqatu dinil Islam wa huwa yatadammanu anwa'ut tauhid. Dengan sebab tauhid uluhiyah ini atau tauhid ibadah ini, maka telah qomat berdiri khusumah, pertentangan bainal anbiya, di antara para nabi, wa umamihim, dan umat-umat mereka, wa baina atba'il anbiya'i, dan di antara para pengikut nabi, min ahli tauhid, daripada orang-orang bertauhid, dan orang-orang syirik, orang-orang musyrik, serta para pengusung bid'ah, wal khurafat, dan khurafat. Wa min ajlihi, dengan sebab tauhid uluhiyah ini, tauhid ubudiyah ini, jarradat suyuful jihad, maka dikeluarkan pedang-pedang jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Wa huwa awwalud din ni wa akhiruhu, ini merupakan awal dari agama ini dan akhir agama ini, yaitu tauhid al-uluhiyah atau tauhid ibadah. Bal huwa haqiqatu dinil Islam, dan inilah sesungguhnya hakikat agama Islam, yaitu tauhid al-uluhiyah. Wa huwa yatadammanu anwa'ut tauhid, di mana tauhid uluhiyah ini mencakup tauhid yang lainnya, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Fa tauhidul uluhiyyati mutadamminatun li tauhidil rububiyah wa tauhidil asma'i was sifat. Maka tauhid uluhiyah ini mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Fa inna man abadallaha ta'ala wahdah, dan barang siapa yang menyembah Allah saja, wa amana bi annahu mustahiqqun wahdahu lil ibadah, dan Allah sesungguhnya yang berhak satu-satunya untuk diibadahi, dalla dzalika ala annahu mu'minun bi rububiyyatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi. Maka ini menunjukkan dia itu beriman kepada rububiyah Allah, kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Li'annahu lam yaf'al dzalika illa annahu ya'taqidu bi anna Allah ta'ala wahdahu wa al-mufaddal alaihi wa ala jami' ibadihi bil khalqi wa rizqi wa tadabburi wa ghairi dzalika min khasa'isir rububiyah. Kenapa? Karena li'annahu lam yaf'al dzalika, tidak mungkin orang tersebut melakukan hal tadi, itu beribadah kepada Allah, melainkan illa, kecuali li'annahu ya'taqid, dia berkeyakinan Allah saja yang memberikan karunia kepadanya dan kepada semua makhluknya. Berupa apa? Penciptaan dia sendiri, wa rizki, memberikan rizki, wa tadbir, mengaturnya, wa ghairi dalika, dan hal-hal yang lainnya yang termasuk dari kekhususan rububiyah Allah. Wa annahu ta'ala lahul asma'ul husna was sifatul ula, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang tinggi, allati tadullu ala annahu mustahiqqul lil ibadati wahdahu la syarikalah. Di mana hal ini menjadikan Allah, menunjukkan Allah adalah mustahiqqu, satu zat yang berhak, lil ibadah wahdah, diibadahi saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa ma'ama ahamiyati hadat tauhidi faqad jahadahu aktsarul khalqi wa ankaru ay yakuna Allah ta'ala huwa mustahiqul ibadah wahdahu la syarikalah wa abadu ghairahu ma'ahamiyah, beserta pentingnya, meskipun tauhid ini sangat penting, maka sungguh ada orang-orang yang mengingkari dari makhluk ini, banyak makhluk yang mengingkari, wa ankaru, dan mereka mengingkari bahwasanya Allah itu satu-satunya zat untuk diibadahi, wa abadu ghairomah, dan mereka menyekutukan Allah. Maka lanjut, siapa? Kang Lutfi dulu, silakan. Qalal alamah.
Qala al-alamah al-mujtahid Muhammad bin Ismail as-San'ani ya'lamu anna Allah ta'ala ba'sul anbiya Ba'asa. ba'sal anbiya alaihim as-salatu wassalamu min awalihim ila akhirihim yad'una Ibadah. al-ibada ila ifradillahi ta'ala bil ibadati la illa Tin. isbatin annahu khalaqahum wa nahwihi Khalaqahu wa nahwahu. idh hum maqrunu bi Mukirruna. idhum mukirruna bidzalika kama qararnahu wa kararnahu walidha qalu ajitana lina'budallaha wahdahu al-a'raf sab'un ay linufarriduhu bil ibadati wa Wa nakhussuhu biha min dunil alihatina. alihatina fa'budu Fa'abadu. ma'allahi ghairuhu wa asyar Wa asyraku. wa asyraku ma'ahu siwahu wa takhadhu lahu andada. Baik, kita terjemahkan dulu. Qala al-alamatu al-mujtahidu, berkata al-alama seorang alim besar, al-mujtahid seorang imam mujtahid, Muhammad bin Ismail as-San'ani. I'lam, ketahuilah, annallaha ta'ala bahasal anbiya, Allah mengutus para nabi alaihim salatu wassalam, atas mereka salawat dan salam, min awalihim, dari yang pertama, ila akhirihim, sampai yang terakhir. Apa yang mereka bawa? Yad'unal ibad. Semua para nabi ini menyuruh hamba kepada ifradillahi ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala bil ibadah. La ila isbat, bukan kepada isbat saja. Apa isbat? Penetapan annahu khalaqahum, Allah sebagai pencipta, bukan. Tapi mereka itu mengajak lebih Apaan putus? Putus? Ya. Yai hadir. sudah kita tetapkan dan sudah kita ulang-ulang sebelumnya. Waliza qalu, oleh karena itu mereka mengatakan, aji tanah, kenapa engkau datang kepada kami? Lina'budallah wahdah, agar kami menyembah Allah saja. Mereka kaget gitu kalau hanya disuruh menyembah Allah. Ai linufaridahu bil ibadah, hanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa nakhussuhu biha min duni alihatina, dan kami mengkhususkan ibadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami. Fa'abadu, oleh karena itu mereka itu menyembah beserta Allah gairu. Itu mereka melakukan kesyirikan. Wasyraku mahu siwahu wattakhadahu andada, dan mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Karena aneh kata mereka kalau kita hanya menyembah Allah saja. Baik, siapa lagi yang membaca? Pandang, silakan Pak. Ada tauhidu, ya itu Pak. Wahada tauhidul uluhiyati tastamilahu wa tadullu alaihi kalimatut tauhidi. La ilaha illallah. Ya. Wasaat kalamu ala hadan nau'i min anwa'i tauhidi fi mabhasaini dua bahasa. Betul. Al-mabhasu awal syahadatun la ilaha illallah, maknaha surutuha arkanuha nawakiduha.
Al-mab'asu tsani al-ibadahu. Ta'rifuha anwa'uha surutuha arkanuha. Baik. Al-mabhasul. Silakan Pak, terjemahkan Pak. Al-mabhasul al-awalu. Sahadatun. Apa? Ke bawah Kang Lutfi. Bawahnya lagi. Iya, bawahnya lagi. Saya udah ini baca buku. Itu yang salah. Ayo baca kitab. Keren mau diterjemahin dulu. Terjemahkan dulu Pak. Ya, sok katanya. Yang lain jangan. Di luar mainnya ya. Baik. Kita terjemahkan dulu. Tauhid, hadat tauhid ini maksudnya tauhid uluhiyah. Tashtamiluhu wa tadullu alaihi kalimat tauhid. Semuanya terangkum dalam kalimat la ilaha illallah. Maka saya akan berbicara saat takallamu ala hadan naw' min anwa'it tauhid mabhasaini. Maka jenis tauhid ini di antara jenis-jenis tauhid yang lainnya dua pembahasan. Mabhas awal, pembahasan pertama, syahadatu la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah, maknanya dan syurutuha dan syarat-syaratnya, wa arkanuha, rukun-rukunnya, wa nawaqiduha dan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Terus mabhasani apa? Al-ibadah, pengertian dari ibadah. Ta'rifuha, makna ibadah, wa anwa'uha, jenis-jenis ibadah, wa syurutuha, syarat-syarat ibadah, wa arkanuha, dan rukun-rukun dari ibadah. Jadi pembahasan tauhid uluhiyah ini beliau bagi dalam dua pembahasan. Yang pertama tentang makna la ilaha illallah, yang kedua tentang ibadah serta pembahasan yang terkait dengan ibadah. Lanjutkan Pak Endang, mangga. Al-mabhas al-awwalu. Al-mabhasu al-awalu. Sahadatu la ilaha illallah. Wa bihi matlubani. Iya. Al-matlubul awal maknaha wa fadluha. Makna sahadatu la ilaha illallah izmalan la ma'buda bihaqqin illallahi ta'ala ay annahu la ahada yastahiqu ay ya'buda illallaha ta'ala. Fala yajuju ayyud'a ilallahi ta'ala wala yajuju ayyusalla an yandura aw yudbaha ilallahi ta'ala wa hakana Illa lillahi ta'ala. illallahi ta'ala illa lillahi ta'ala wa hakada baqiyatu anwa'il ibadati la yastahiqu ahadun antasrifa lahu siwa ta'ala. Baik. Sekarang kita bahas makna dari syahadat la ilaha illallah. Di sini ada dua pembahasan cabang ya dari la ilaha illallah ini. Yang pertama makna dari la ilaha illallah, wafat luha dan keutamaannya. Makna syahadat la ilaha illallah secara umum adalah tidak ada la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Wa annahu la ahadan yastahiqu, dan tidak ada seorang pun yang berhak disembah ilallah kecuali Allah. Maka fala yajuzu, maka tidak boleh ayuda'a didoakan ya ilallah Ta'ala. Jadi kita tidak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah. Tidak boleh juga kita sholat, bernazar, menyembelih untuk Allah. Wa hakaza baqiyatu anwa'il ibadah. Demikian juga jenis-jenis ibadah. Semua jenis ibadah itu la yastahiqu ahadun, maka seseorang tidak berhak untuk memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, siapa lagi yang mau baca?
Di antara hadirin yang hadir yang mau baca, silakan. Ustaz Adnan, tafadhol Ustaz Adnan. Ya, silakan. Masih bersama? Kalau enggak balik lagi Kang Lutfi, ayo. Qala Allamatu al-Yamanu al-Imamu al-Mujtahidu Muhammad bin Ismail as-San'ani wa ma'naha ifradullahi bil ibadati wal ilahiyati wal bara'ati min kulli ma'bud din dunihi Dunahu. dunahu wa al-ilahu huwa al-ma'budu al-muttaqu alladhi Ta'allahu. ta'allahu al-qulubu Ta'allahahu. ta'allahahu al-qulubu bil mahabbati wa ta'zimi wal khusu'i Wal khudu'i. wal khudu'i wal khawfi wat tawabi'i dzalika min baqiyati anwa'il ibadihi fahadhihi al kalimatu al azimatu tashtamilu ala ruknaini asasaini Terjemahkan dulu silakan. Berkata Alamah alim, seorang alim. Berkata seorang alim Yaman. Imam Mujtahid Muhammad bin Ismail as-San'ani, dan maknanya mengesahkan Allah dengan beribadah dan apa ini Ustaz? Wal ilahiyah. Penuhanan ya. Dan penuhanan. Penyembahan. Dan berlepas diri dari semua ibadah selain kepadanya. Semua yang disembah selain daripada Allah. Dan ilah dia adalah yang disembah. Ini apa Ustaz? Yang ditaati. Ya, yang ditaati, yang apa ini? Ta'allahu. Bergantung. Hati menyembahnya. Yang hati menyembahnya menjadikannya ilah. Dengan cinta dan pengagungan. Ya. Dan apa ya hudu? Hudu itu ketundukan. Dan ketundukan dan takut. Ya. Dan menyertai apa? Iya, menyertai hal tersebut. Dan menyertai hal tersebut dari semua semua macam ibadah. Ya, jadi maksudnya makna ilah itu adalah sesuatu yang disembah, yang ditaati, di mana hati kita ini mengagungkannya, menyembahnya, dan bentuk apa? Mahabbah, cinta, ta'zim, mengagungkan Allah, khudu, tunduk kepada Allah, khauf, takut kepada Allah, dan yang mengikutinya berupa semua jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan lagi. Fahadhihi kalimatul azimatu. Fahadhil kalimatul azimatu tashtamilu ala ruknaini asasaini. Al-ula an-nafi al-awwalu an-nafi wa huwa nafi al-ilahiyati an kulli ma siwallahu ta'ala wa yadullu alaihi kalimatun la ilaha fahiya tanfi an yakuna ghairullahi ta'ala mustahaqqan li ibadati mustahiqqan lil ibadati asani al-isbati
al-isbatu Batu. wa huwa isbatu al-ilahiyati lillahi ta'ala wa yadullu alaihi kalimatun illallahi Illallah. illallah fahiya tasbitu Asbutu. annallaha ta'ala huwal Tahik. mustahiqqu lil ibadati wahdahu la syarikalah. Fallahu jalla wa ala huwa al mustahiqqu lil ibadati wahdahu li'annahu al khaliqu ar-raziqu al maliku al mudabbiru li jami'il umuri fayajibu ala jami'il ibadi ayyufraduhu bil ibadihi syakran Syukran. lahu ala ni'amihil azimati alaihim kama sabaqa bayanun dzalika mufassala inda kalami ala tauhidur rububiyyati. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kalimat yang agung ini meliputi dua rukun. Ya, jadi kalimat la ilallah memiliki dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu. Nafyu ini artinya peniadaan. Huwa nafyul ilahiyah, peniadaan ketuhanan, peribadahan, ala kulli ma siwallah, kepada selain Allah. Wa yadullu alaihi kalimatul la ilaha. Ini ditunjukkan dengan kalimat la ilaha. Fahiya tanfi atau tunafi. Tanfi, kalimat ini meniadakan ayyakuna ghairullah ta'ala mustahiqun ibadah. Semua selain Allah ini tidak berhak untuk diibadahi. Yang pertama ya, jadi rukun pertama adalah an-nafyu. Asani, rukun yang kedua, al-isbatu. Isbat ini penetapan. Wa isbatul ilahiyah. Penetapan tentang ilahiyah ta'ala. Wa yadullu ala kalimatu la illallah. Maka ditunjukkan dengan kalimat illallah. Kalimat kecuali Allah. Fahiya tasbutu anna Allah ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadah. Menunjukkan Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fallahu jalla wa ala huwal mustahiqqu li ibadah wahdah. Maka Allah jalla wa ala ini yang berhak untuk diibadahi. Li'annahul khaliq. Kenapa berhak? Nah, alasannya Allah sebagai yang pencipta, ar-razik, pemberi rizki, al-malik yang menguasai, al-mudabbir yang mengatur, li jami'il umur, semua urusan. Fayajibu ala jamil ibad ayyufriduhu bil ibadah. Maka dengan alasan ini maka wajib semua hamba ini untuk mengesahkan Allah dengan cara beribadah kepadanya. Syukran sebagai bentuk kesyukuran. Syukurnya seorang makhluk, berterima kasihnya seorang makhluk. Kenapa? Ala ni'amihi, atas nikmat-nikmat Allah, ala adimah yang agung, alaihim, atas mereka. Kama sabaqa bayan, sebagaimana sudah jelaskan sebelumnya, mufassalan secara terperinci, indal kalam, ketika pembahasan ala tauhid ar-rububiyah, tauhid rububiyah. Baik, sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya dari peserta ikhwah semua. Ya, karena ini tidak mesti baca ya. Yang mau baca silahkan mengacungkan tangan. Yang tidak juga nggak apa-apa, tapi boleh bertanya. Kalau bertanya sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Pandang, pertarosan Pak. Kang Ye, ikhwah yang lainnya. Baik, Jelas, kita lanjutkan. Jelas. Baik. Silakan Pandang baca lagi Al-Matlabus Tsani. Al-Matlabus Tsani
surutuha wa nawakiduha. Dalat an-nususu sar'iyyati al-kasirati. Dalat an-nususu as-sar'iyatu al-kasiratu ala annal fawaidu fawaida wal fadaila al-adimata di kalimati tauhidi la ilaha illallah wallati min ahamha al-hukmu bil Islam al-hukmu bil Islami sahibiha. Sahih. Wa ismatu damihi wa malihi wa irdihi wa duhulil jannati wal adamil khuludi fi nari annaha la tahsulu likulli man nataqo bihadihil kalimati bal la budda min tawafiri jami'i surutiha wantifa'i jami'i nawakidiha. Sahih. Pakama annas solata la tukbal wala tunfa sahibuha illa ida tawafarat. Sahih. Jami'u surutiha minal wudu'i wal istiqbalil qiblati wastiqbalil qiblati wa ghairihima wa antafat falizalika sahih. Wantafat mabtulatiha kal kalami wad-duhaki kal kalami wad-duhaki wal ukuli wasarobi wa ghairiha. Pakadalika hadil kalimati latan pa'u hadil kalimatu latan pa'u sahibaha illa bismillah bi istiqmali surutiha wantafa'a nawakiduha wantifa'i nawakidiha. Baik Pak, terjemahkan dulu Pak, sebentar Pak, mangga. Menunjukkan dalat nususi syariati katsirah, menunjukkan kekhususan syariat yang banyak. Nas syariat yang banyak menunjukkan, dibalik terjemahannya Pak. Nas syariat yang banyak menunjukkan kepada faidah-faidah ya. Ya, sahih. Dan padilah keutamaan yang agung. Ya. Untuk kalimat tauhid la ilaha illallah wallati min ahamiha yang dari diantara ahamiha kemuliaan pentingnya tentang kalimat la ilaha illallah ini. Wallati min ahmiha dan dari pentingnya kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini al-hukmu bil Islam, menghukumi di dalam keislaman. Al-hukmu bi islami sahibiha. Hukumi Islam orang yang mengucapkannya. Islam yang mengucapkannya, sahibiha. Ya. Wal ismatu damihi dan menjamin darahnya. Ya. Wa malihi dan hartanya. Ya. Wa bihi dan kehormatannya. Sahih. Wa duhulil jannati dan masuk surga. Wa adamil huludi
dan menghilangkan masuk apa? Tidak Wadah kekal. Tidak kekal. dan menghilangkan dan tidak kekalnya di dalam neraka. Iya. Annaha sesungguhnya ya La tuhsa. La tuhsa. Tidak dihasilkan. Tidak menghasilkan. Tidak dihasilkan. Tidak dihasilkan likuli dari semua manatako orang yang mengatakan Iya. bihadil kalimati dengan kalimat ini. Tauhid kalimat la ilaha illallah ini. Bal. Kalimat ini. Bal akan tetbal labuda. Bahkan apa? Labuda harus min tawafiri dari terpeliharanya jami'i surutiha, semua syarat-syaratnya. Ya. Wantifai dan dihilangkannya ya. Semua pembatal-pembatalnya. Iya, sahih. Fakama maka sebagaimana sholat, ya. sesungguhnya sholat tidaklah diterima dan tidaklah bermanfaat bagi pelaksananya atau yang pelaksananya illa ida, kecuali apabila terpelihara semua syarat-syaratnya. Iya. Dan wudunya berupa wudu. Wudunya menghadap ke kiblatnya dan selain keduanya. Ya. Wan tafaat dan terpelihara dari pembatal-pembatalnya. Ya. Kami seperti berbicara, waduhaki dan tertawa, wal ukuli dan makan, wasarobi dan minum, wabera dan selainnya. Maka dengan demikian pula hadil kalimatik ini la tanfa'u, tidaklah bermanfaat kepada pemiliknya dan menyempurnakan syarat-syaratnya dan menghilangkan pembatal-pembatalnya. Ya, jadi beliau ini mengambil perumpamaan orang yang sholat. Orang sholat tidak diterima sholatnya kalau hanya sekedar sholat, kalau tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Demikian juga wa kadzalika hadir kalimat tauhid la ilaha illallah ini tidak bermanfaat pelakunya kecuali memenuhi semua syarat-syaratnya dan menghilangkan, tidak terjatuh pada pembatal-pembatalnya. Baik, lanjutkan lagi, Pak. Walidzalika lama kila liwahabi bin Munabbih alaisa mafatihal jannah alaisa miftahul jannah la ilaha illallah qala bala walakin laisa miftahu illa lahul asnan fa in cita bifatihati lahu bimiftahin lahu asnan. Fa in cita bimiftahi lahu isnani asnan putihalaka wa illa lam yuktah laka walamma kila lil Hasanil Basri lil Hasanil Basri ya inna nasan yakuluna man qala la ilaha illallah daula jannah qala man qala la ilallah fa ada haqqaha
wa faradoha duhulul jannat Dakhalal jannata. dahulal jannat wa min ajli adami tahqiqu Tahqiqi. wa min ajli adami tahqiqi tahqiqi ba'di hadihi suruti lam tanfa'u hadihil kalimati jami'ul munafiqina. kami munafiquna alladziina nafaqu biha wa fa'ala kasirun minhum ba'do sa'airal islami ad-dhahirati. Baik. Sedikit lagi Pak, lanjutkan. Wa yadullu ala wujubi tawafiri suruti hadhil kalimati wa ala wujubi intifai muha. Sebentar lagi. Pandang ada? Ayo lanjut lagi Pak. Sedikit lagi Pak. Wa ala wujubi tawafiri suruti hadhil kalimati wa ala wujubi intifai mawani'iha ala wajhil izmali qauluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasi hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni damaihim wa amwalihim illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allahi fayadkhulu fi haqqiha al-ityanu bisurutiha wa tinabu tawakiduha. Baik. Kita bahas ini dari atas lagi, Lutfi. Nah, ini pertanyaan tentang ini walidhalika lama qila li Wahab bin Munabbih. Oleh karena itu tatkala dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, "Alaysa miftahul jannah la ilaha illallah?" Bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Maka beliau mengatakan bala, tentu saja. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Tetapi tidaklah sebuah kunci melainkan punya giginya, gigi kunci. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan, kalau engkau datang dengan kunci yang ada giginya, futihalaka, maka akan dibukakan pintu tersebut. Wa illa lam yuftahla. Kalau datang dengan kunci yang tidak ada giginya, maka tidak akan dibukakan pintu surga. Walamma qila lil Hasan al-Basri, tatkala dikatakan kepada Hasan al-Basri, innan nasan, sebenarnya manusia itu mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa faradaha dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka dengan memenuhi haknya dan tuntutannya, maka dia akan masuk surga. Wa min ajli adami tahaqquqi di syurut lam yanfa hadil kalimah jami'ul munafiqin. Oleh karena tidak adanya pemenuhan semua syarat-syarat ini, maka tidak bermanfaat kalimat ini bagi semua orang-orang munafik, di mana mereka mengucapkannya wa fa'ala kasul min ba'di syari'il Islam, bahkan mereka melakukan sebentar. Oh iya, benar. Mereka melakukan syiar-syiar Islam, ya contohnya ada yang sholat, ada yang berhaji dan sebagainya. Wa yadullu, yang secara zahir demikian,
Wa yadullu ala wujubi tawfir syurut hadil kalimat wa ala wujubil intifai mawaniha ala wajil ijmal. Ya, ini menunjukkan akan wajibnya memenuhi semua syarat kalimat la ilaha illallah dan menghilangkan semua penghalang-penghalang kalimat la ilaha illallah ala wajil ijmal, secara keseluruhan harus dihilangkan. Qaulu sallallahu ini dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu, umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah maka terjaga dariku darahnya dan hartanya kecuali dengan secara hak, itu dengan ditunaikan zakat dan sedekahnya. Wa hisabum 'ala Allah taala, dan hisabnya sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa yadkhulu fi haqqiha, apa yang masuk dalam hak la ilaha illallah adalah al-ityanu bi syurutiha, mendatangkan syarat-syaratnya, wajtinabu nawaqidiha, dan menjauhi pembatal-pembatalnya. Wa yadullu ala wujubi syurutiha ala wujubi tawfir syurut hadil kalimah ala wujub intifa mawaniha ala wajhi ilmal. Bawah ya. Sebentar. Nah, sebentar dulu nih. Sama Umi. Baik, kita lihat sedikit lagi. Wa qadalat khusus asarnya itu ala lihadil kalimatil adimah sab'atu syurut. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya bahwasannya nas syariat ini terhadap kalimat la ilallah yang agung ini memiliki 7 syarat. Baik, sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan, mangga silahkan, masih ada waktu sedikit lagi terkait dengan pembahasan kita atau yang lain. Ya, tapi kalau apa ini Ustaz, kalau melakukan pembatalnya, kan kalau sholat misalnya batal wudunya itu harus wudu lagi. Kalau ini gimana Ustaz? Kalau seseorang melakukan pembatal dari la ilaha illallah, dia bertaubat dan bersyahadat lagi. Tapi nggak perlu disahkan sama KUA. Syahadat saja sendiri. Tapi tidak boleh main-main. Kalau betul-betul dia terjatuh dalam hal-hal yang membatalkan, contoh melakukan kesyirikan, syirik akbar ya, maka dia bertobat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan syahadat dalam sholat ya, karena syahadat dalam sholat bagian dari sholat, tapi syahadatnya cukup apa? Sendirian saja. Nanti repot, ini aliran apa lagi nih? Syahadatnya sendirian. Jadi tetap syahadat lagi ya Ustaz ya? Iya, betul. Karena ini syahadat yang terpisah kalau orang terjatuh sampai keluar dari ajaran Islam ini. Tentunya ini dengan penegakan hujah, betul-betul orang ini terjatuh. Jelas-jelas misalkan, oh ini pernah jadi dukun nih, gitu ya. Ya udah, taubat saja, mandi, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus dosanya terhapus kayak orang baru masuk Islam atau enggak Ustaz? Iya, betul. Insya Allah semua dosa diampuni. Itulah beruntungnya orang yang tidak paham. Karena di kita banyak orang yang tidak paham gitu dalam kesyirikan. Tetapi setelah itu tentunya tidak boleh main-main lagi dengan hal tersebut. Karena banyak di antara masyarakat kita itu terjatuh dalam pembatal Islam itu bukan juhudan wa inkaron. Bukan karena mereka menentang ataupun secara mengingkari. Tapi bisabab al-jahalah. Dengan sebab apa? Kejahilan. Maka bentuk taubatnya ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Baik. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Baik, masih ada pertanyaan? Ada Adnan ini. Ada Adnan dari Kalimantan. Dari mana? Di mana kau tugas sekarang Ustaz Anan? Sebentar, ini orang mana ini? Pak Zubair, silakan Pak Zubair. Bismillah. Ini Ustaz Adnan nih. Silakan Ustaz Anan.
Ya, Orang jauh ini masalahnya. ya. Saya sudah kasih kesempatan untuk baca. Apaan baru gabung? Tadi rapat di Kuningan baru gabung. Taib, nggak apa-apa. Insya Allah kita kajian kitab Tauhid. Di sini ada Pandang dari Bekasi, ada Ikhwah juga dari Bandung, ada dari Timur dan Tengah, Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Kajian kitab Syekh Jibrin, alhamdulillah dulu pernah beliau daurah di Bandung, di Lembang. Kitab ini selesai di tahun berapa ya? 2000 ya, Kang Lutfi masih SMP ya, antum ya, daurah ini? Iya. 2001 ya. Iya. Koreksi kami cerita ya 2001 ini daurah ini katanya. Di Pila Putih dekat Al Amanah Lembang. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah selesai. Jadi Pandang minta buku ini dikaji lagi. Alhamdulillah saya sampaikan saya pernah selesai kitab ini dulu. Alhamdulillah daurah 1 bulan. Jadi murojaah kitab ini. Sampai dicari kitabnya hilang, nggak tahu di mana. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, mengampuninya. Kita akan lanjutkan lagi setiap malam Senin, aslinya ba'da maghrib waktu Indonesia Barat, biar tidak terlalu malam di Makassar dan selanjutnya ya. Tapi khusus malam ini ba'da Isya. Insya Allah selanjutnya ba'da maghrib setiap malam Senin. Bisa diumumkan ke yang lainnya bagi yang mau ikut mendengarkan ataupun ingin praktek baca kitab, kita berikan kesempatan. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair.